PDIP dan Anies Baswedan akhir-akhir ini kayaknya lagi berada dalam tahap PDKT. Udah saling kode, saling lirik, tapi masih terlalu dini untuk menyatakan cinta dan bersatu. Isu Pilkada Jakarta ini tentu menjadi menarik, setelah sebelumnya ada isu mengenai majunya Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep yang dinilai masyarakat sebagai praktek nepotisme dan dinasti politik di Indonesia. Lalu, apakah langkah PDIP dalam melirik Anies dapat dikatakan sebagai langkah yang strategis? Yuk kita bahas dari alasan munculnya ide duet antara Anies dan PDIP. Gue melihat PDIP dan Anies ini kayak entitas kegelapan dan cahaya. Sering dianggap sebagai dua entitas yang berlawanan, tapi padahal dalam kenyataannya, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Kalau nggak ada gelap, kita nggak bisa lihat cahaya, dan begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kita lihat secara kronologis, munculnya ide duet antara Anies dan PDIP ini juga terlihat dengan jelas. Isu ini baru muncul ketika lahirnya ide mengenai duet antara Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep untuk Pilkada Jakarta. Meskipun nama Budi Jiwandono belum masuk ke dalam bursa survei, tapi beliau adalah keponakan dari presiden terpilih dalam Pilpres 2024, Prabowo Subianto. Terus kenapa? Nah, ini fakta menariknya di Pilpres kemarin. Prabowo Gibran itu hanya unggul tipis dari Anies Mohaimin di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 38.249 suara. Paslon 02 ini memperoleh 2.682.011 suara atau 41,67%. Sedangkan Paslon 01 memperoleh 2.653.762 suara atau 41,07%. Dalam kata lain, PDIP melihat jika Budi dan Kaisang beneran jadi maju di Pilgub Jakarta, lawan yang sudah teruji dan dapat menandingi mereka hanyalah Anies Baswedan. Lalu, gimana nih peta koalisinya? Jika nama yang berkontestasi dalam Pilkada Jakarta sejauh ini ada dua, Budi Jiwandono dan Anies Baswedan, maka kita harus melihat potensi partai apa aja sih yang akan mengusung mereka. Yang pertama, Budi Jiwandono dan Kaisang Pangarep. Mereka kemungkinan akan didukung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju, yaitu ada PSI, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Dan jika misalnya kita jumlahkan, mereka itu memiliki total 50 kursi di DPRD DKI Jakarta. Sedangkan Anies Baswedan, sejauh ini terbuka kemungkinan untuk diusung oleh 3 partai politik. Ada PDIP, PKS, dan juga ada PKB. Di mana, kalau misalnya kita lihat dari hasil Pileg 2024, PKS itu berhasil menggeser PDIP dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD DKI Jakarta periode 2024 sampai 2029, yaitu sebesar 18 kursi. Jadi sehingga kalau misalnya PDIP, PKS, dan PKB itu digabung, mereka itu memiliki total sebanyak 43 kursi di DPRD DKI Jakarta. Nah, dari sini terlihat kuncinya hanya tinggal di Nasdem dengan 11 kursi. Apakah Nasdem ingin melanjutkan dukungan terhadap Anies Baswedan atau bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju dan mengusung Budi Kaisang? Karena kalau misalnya Nasdem bergabung untuk mengusung Anies, maka dukungan partai terhadap Anies itu udah cukup, yaitu sebanyak 54 kursi. Dan kenapa dengan 54 kursi udah cukup? Nah, di sini, dalam studi koalisi yang terjadi di Indonesia, khususnya Pilkada Jakarta saat ini, kita bisa melihat gagasan William Ricker mengenai Minimal Winning Coalition atau MWC. Nah, gagasan MWC ini merupakan teori yang menggunakan kemenangan minimum untuk kekuasaan yang maksimum, di mana partai yang berkontestasi itu hanya membutuhkan 50% plus 1 kursi untuk memperoleh suara mayoritas. Dan dalam kasus Pilkada Jakarta, dari 106 kursi DPRD, partai-partai untuk saling berkoalisi hanya membutuhkan minimal sebanyak 54 kursi. Dan tentu aja, ada kelebihan dan juga ada kekurangan dalam gagasan MWC ini. Kelebihannya, teori ini mungkin emang lebih melihat faktor ukuran kursi, jadi lebih mudah untuk diaplikasikan apalagi dalam sistem presidensil, di mana koalisi emang dapat dibentuk setelah pemilu. Nah, tapi kekurangannya, kalau misalnya jumlah perolehan kursi itu banyak yang seimbang, maka akan sulit untuk memprediksi bentuk-bentuk koalisinya. William Ricker juga mengatakan bahwa misalnya partai yang ingin berkoalisi menggunakan teori MWC ini terkadang cenderung merupakan preferensi kebijakan partai atau ideologinya karena terlalu fokus pada jumlah kursi. Sehingga loyalitas anggota koalisi itu juga jadinya dipertanyain lagi dalam skema ini. Dan pertanyaan yang gak kalah pentingnya, apakah PKS itu mau berkoalisi dengan PDIP? Di satu sisi, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa mustahil PDIP dan PKS itu untuk berkoalisi, karena mereka merupakan gambaran dari kutub ekstrim polarisasi politik yang terjadi di Indonesia. Menurut Fahri, jika partai pendukung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ini benar-benar bergabung, latar belakangnya pasti bukan merujuk pada kepentingan nasional, melainkan pada amarah karena dukungan masyarakat yang terus menciut. Namun, di sisi lainnya, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bang Adi Praitno, mengatakan bahwa kita saat ini memasuki era politik tanpa ideologi. Contoh seperti Jokowi berkoalisi dengan Prabowo, PKB dengan PKS. Lalu ada juga Anies yang dahulu orang Jokowi dan Prabowo, kini berseberangan. Nah, menurut Adi Pray, saat ini adalah era di mana kepentingan bersama menjadi ideologi baru dalam politik.
Dalam ilmu politik sendiri, ada studi bahwa semenjak berakhirnya bipolarisme, perang dingin antara komunisme dan liberalisme, itu membuat ideologi memang nggak lagi menjadi nilai jual yang dipakai oleh partai politik di Indonesia. Hal ini juga yang membuat identitas partai sendiri menjadi lemah. Partai politik di Indonesia itu memiliki karakter yang lebih mengedepankan isu populisme itu sebagai salah satu daya tariknya. Dan selagi partai tersebut menyalurkan rasa kekhawatiran dan kepentingan kita sebagai masyarakat, maka, itu aja udah cukup. Jadi gimana? Menurut kalian? Apakah duet antara Anies dan PDIP serta gabungan koalisi antara PDIP dan PKS menjadi bentuk persatuan atau hanya untuk kepentingan bersama? Apakah ini bentuk pragmatis atau ideal? Coba komen di kolom komentar ya.